pemirsa, senang sekali saya Andi Putri Najwa dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas hari ini. Edisi Senin 22 Mei 2023. Kurang lebih selama 15 menit ke depan, kami akan menyajikan berita terpercaya hanya untuk Anda. Langsung saja kita menuju ke berita pertama. KKN atau Kuliah Kerja Nyata gelombang 110 tidak lama lagi akan digelar. Kini para DPK atau dosen pengampu KKN mengikuti kegiatan penguatan program kerja dan penyegaran dosen pengampu Kuliah Kerja Nyata DPK KKN. Pada Sabtu kemarin, berikut berita selengkapnya untuk Anda. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Latifah Tulkhairani dalam Unhas hari ini. Dalam rangka persiapan menuju KKN atau Kuliah Kerja Nyata pada hari Sabtu 20 Mei 2023, tepatnya di Gamaro Hotel Makassar, berlangsung penguatan program kerja dan penyegaran DPK KKN atau dosen pengampu Kuliah Kerja Nyata. Kegiatan ini dimulai sekitar pukul 9 pagi dan dibuka oleh Ibu Makarenu selaku Kasubdit Pembelajaran Mandiri MBKM mewakili Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Kegiatan ini diikuti sekitar 111 DPK atau dosen pengampu KKN yang berasal dari berbagai fakultas di Universitas Hasanuddin. Terdapat beberapa topik yang menjadi pembahasan dalam kegiatan ini, yakni kebijakan dan strategi pelaksanaan KKN Unhas, kebijakan pembiayaan pelaksanaan KKN Unhas, falsafah dan DPK KKN Unhas, serta penguatan program kerja mahasiswa KKN Universitas Hasanuddin. Tentu kita berharap ke depan bahwa program-program yang direncanakan sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan KKN selanjutnya, bagaimana kegiatan ini lebih produktif, lebih bermanfaat kepada masyarakat. Jadi sebelum mahasiswa ke lapangan, penguatan DPK adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk bagaimana DPK bersinergi dengan kemitraan yang dibangun, sehingga terbangun program-program kerja yang lebih terinci, lebih fokus, sehingga apa yang menjadi capaian daripada program-program kerja di setiap lokasi dengan program-program mitra yang ada di lokasi itu bisa lebih fokus dan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Penyegaran DPK sendiri sebagai bentuk sinergi dalam membangun kebersamaan dan kesepahaman terkait tugas yang nantinya akan dilaksanakan dalam pelaksanaan KKN. Sehingga diharapkan dengan adanya penyegaran DPK dapat membuat tugas dan fungsi yang akan dijalankan dapat berlangsung lebih optimal. KKN yang berlangsung pada Juni hingga Agustus 2023 ini merupakan KKN gelombang 110 yang akan diikuti oleh 3.697 mahasiswa dan terdapat 77 lokasi KKN tematik yang sudah ditetapkan di Sulawesi Selatan. Semoga dengan kegiatan ini dapat semakin mematangkan persiapan menuju KKN atau Kuliah Kerja Nyata di Universitas Hasanuddin. Latifah Tulkhairani, Alfi Naufal, Unhas TV. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan atau LPMPP Universitas Hasanuddin mengadakan fokus group discussion pada Sabtu dan Minggu kemarin. FGD ini fokus pada penyusunan dokumen Self-Assessment Report atau SAR. Dalam persiapan menghadapi akreditasi internasional ASIIN, berikut berita selengkapnya untuk Anda. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Hasanuddin menggelar Focus Group Discussion atau FGD yang bertujuan untuk menyusun dokumen Self-Assessment Report atau SAR. Proses ini merupakan langkah awal yang sangat penting dalam persiapan Universitas Hasanuddin menghadapi akreditasi internasional ASIIN. Kegiatan ini dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah secara luring di lantai 18 Hotel Aston, Kota Makassar, dan dihadiri oleh Ketua LPMPP Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Musrizal Muin MSc, yang sekaligus membuka kegiatan mewakili Rektor Universitas Hasanuddin. Ketua LPMPP Profesor Dr. Insinyur Musrizal Muin MSc mengatakan bahwa dalam FGD ini melibatkan seluruh tim kerja yang merupakan para dosen dari setiap program studi yang telah diusulkan oleh Universitas Hasanuddin.
Setidaknya ada 22 program studi yang telah diregistrasikan menuju akreditasi internasional ASIN ini. Beberapa di antaranya S1 dan S2 Farmasi, S1 dan S2 Ilmu Keperawatan, S2 Kedokteran Gigi, dan S1 Ilmu Kelautan. Para peserta atau tim kerja ini akan dibekali materi terkait kriteria akreditasi ASIN yang kemudian dilanjutkan dengan kerja mandiri dan tentunya dengan para pendamping yang telah berpengalaman dan sudah mendapat bimbingan ASIN. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, yaitu pada hari Sabtu dan Minggu. Oke, jadi ini adalah kegiatan untuk memberi kesempatan kepada program studi di Unhas yang memiliki kemampuan khusus untuk bisa diakreditasi secara internasional ya. Kebetulan ini adalah FGD untuk persiapan akreditasi ASIN secara internasional dan ini adalah kegiatan persiapan dan kalau kita mempersiapkan kan itu seperti kita mau naik kapal secara bersama-sama, persiapannya harus matang dan untuk itulah kita memberikan pengarahan terhadap beberapa kriteria yang diperlukan yang harus dipenuhi oleh program studi untuk bisa diakreditasi secara internasional oleh ASIN. Nah, persiapan-persiapan itulah kemudian kita mengawalinya dengan FGD ini yang diawali dengan penjelasan terhadap kriteria-kriteria yang diperlukan untuk itu. Ada yang 5 kriteria, ada yang 9 kriteria, tapi semua itu ditujukan untuk menjamin bahwa setiap program studi yang ikut di ASIN itu memenuhi kriteria akreditasi yang diharapkan dan segera setelah penjelasan umum ini akan dilanjutkan dengan kerja mandiri bagi seluruh program studi. Ada 20 program studi yang sudah kita registrasi untuk itu akreditasi ASIN dan akan dilanjutkan kerja mandiri dan tentu saja tidak bisa dibiarkan mandiri. Ada pendamping-pendamping yang sudah memiliki pengalaman dan juga sudah mendapat pelatihan dari ASIN yang juga internal Unhas, dosen-dosen Unhas. Saya kira itu informasi umumnya. Baik, untuk harapannya Prof sendiri ke depannya seperti apa, Prof? Ya, jadi dengan akreditasi ini kan begini, kita tidak memungkiri bahwa tuntutan dunia kerja itu bagi lulusan suatu program studi itu luar biasa tekanannya. Dan salah satu usaha untuk menjamin bahwa lulusan kita bisa beradaptasi dan bisa bekerja sesuai dengan yang diharapkan oleh dunia kerja, maka akreditasi ini menjadi sangat penting. Karena dengan pengakuan itu berarti level dari suatu program studi di dalam menjalankan proses-proses pendidikan, di dalam proses-proses menuluskan mahasiswanya, dia memastikan bahwa profil yang dijanjikan sampai dan diakui secara internasional. Oleh karena itu kita berharap bahwa dengan akreditasi ini kerjasama program studi dengan dunia luar baik dalam hal pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat juga termasuk alumninya bisa diterima secara internasional. Saudara, dengan kegiatan FGD ini menunjukkan dedikasi dan upaya Universitas Hasanuddin dalam menghadapi tantangan global khususnya di dunia pendidikan. Dan diharapkan hasil dari proses akreditasi ini membawa atau memberikan manfaat yang signifikan dan memperkuat posisi Universitas Hasanuddin dalam konteks pendidikan internasional. Zulkarnain, Muhammad Dias Antama, Unhas TV. Dalam rangka membekali mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja, bidang kemahasiswaan dan alumni melalui Direktorat Alumni dan Penyiapan Karir menggelar Hasanuddin Karir program Batch 2 di Aula Prof. Matulada Fakultas Ilmu Budaya pada Jumat lalu. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Latifah Tulhairani dalam Unhas hari ini. Nah, di belakang saya sedang berlangsung Hasanuddin Career Program Batch 2 yang menghadirkan pembicara dari Paragon Corp dan Gojek Sulawesi. Merupakan salah satu program rutin yang mengikuti periode wisuda, Hasanuddin Career Program kali ini bertemakan A Fresh Graduate Starter Pack, How to Get a Job Through Self-Discovery. Kegiatan ini dimulai sekitar 8:30 pagi dan diikuti kurang lebih 200 peserta. Kegiatan ini ditujukan kepada mahasiswa tingkat akhir maupun lulusan baru untuk membekali diri dalam menghadapi dunia kerja.
Kegiatan ini sebenarnya adalah bagaimana tadi yang saya katakan persiapan karir. Jadi mahasiswa mungkin sudah dibekali berbagai pengetahuan di dalam kelas, tetapi mungkin ada beberapa kompetensi atau ada beberapa skill yang dibutuhkan oleh mahasiswa kita ataupun lulusan kita yang mungkin tidak didapat di dalam kelas. Jadi program ini hadir untuk bekal tersebut, misalnya tips dan trik lolos seleksi kerja, bagaimana membuat CV yang menarik, bahkan di berbagai Unhas karir program itu, Hasanuddin karir program itu adalah kita memberikan simulasi bagaimana wawancara kerja segala macam. Jadi memang Hasanuddin karir program ini adalah program rutin yang kita selenggarakan itu mengikuti periode wisuda. Pada kegiatan ini terdapat sesi materi yang menghadirkan pembicara dari perusahaan Paragon Corp dan Gojek Sulawesi. Selain itu, terdapat pula simulasi tes TOEFL gratis yang nantinya dapat membekali peserta dalam melamar pekerjaan. Jadi kesan saya selama kegiatan ini itu saya merasa terbantu dengan adanya acara ini. Kemudian saya mendapatkan banyak insight dari seminar ini seperti bagaimana cara menyiapkan karir, bagaimana menyiapkan CV dan interview, serta bagaimana sebelum kita melangkah menuju persiapan karir, bagaimana kita mengetahui diri kita, value kita, supaya kedepannya kita lebih mudah dalam menemukan karir yang sesuai dengan diri kita. Bagaimana tujuannya adalah membekali, jadi tujuannya adalah harapannya mahasiswa terbekali dengan yang hadir tentunya terbekali dengan beberapa pengetahuan atau insight bagaimana sih sebenarnya menghadapi dunia kerja, dan langkah pertama untuk menjadi fresh graduator itu apa sih sebenarnya yang harus dipersiapkan. Saya kira itu. Latifah Tulhairani, Salman Iskandar, Unhas TV. Pemirsa, tidak terasa 15 menit sudah kami menemani Anda dalam Unhas hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas hari ini hanya di Unhas TV. Saya Andi Purti Najwa beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.